warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau yang kami kelompok juga akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang arus jaringan. Sebelum membuka hasil dari makalah, kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Di sebelah saya ada Bayu Esensial, Ketika dan Puji Lestari. Dan saya akan menjelaskan itu apa arus jaringan. Jaringan adalah suatu susunan garis edar yang terhubung pada berbagai titik di mana suatu atau beberapa barang bergerak dari satu titik ke lain. Tujuan dari jaringan itu sendiri adalah untuk menentukan jarak terpendek, waktu tersingkat atau biaya terendah dan titik dalam jaringan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nyai Nusansia. Ada saudara Nyai Nusansia. Baiklah, di dalam jaringan ada 3 cara penyelesaian masalah atau 3 metode. Yang pertama, rute terpendek. Rute terpendek adalah salah satu mode jaringan dapat digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari berbagai alternatif rute yang tersedia. Prosedur rute terpendek adalah yang pertama, tentukan node terdekat dari node asal. Selanjutnya tulis jarak pada kotak di dekat node. Yang kedua, temukan node terdekat berikutnya dan tulis pada kotak di dekat node. Dalam beberapa kasus, beberapa jalan satu berita untuk mencari node terdekat. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sudah selesai seluruh jaringan. Jarak pada node terakhir merupakan jarak terpendek. Perlu diperhatikan bahwa jarak yang ditulis dekat node merupakan jarak terpendek untuk mencapai node tersebut. Yang kedua adalah rentang polri. Rentang polri itu adalah teknik mencari jalan yang dapat menentukan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak diminimumkan. Prosedur minimal spanning tree atau prosedur rentang polri minimum. Yang pertama, pilih sembarangan node. Yang kedua, hubungkan node tersebut dengan node terdekat. Yang ketiga, kemudian mencari dan hubungkan node terdekat yang dihubungi. Yang keempat, ulangi langkah ketiga hingga semua node tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penindakan. Model aliran maksimum digunakan untuk mengetahui nilai maksimum seluruh arus di dalam sebuah sistem jaringan. Contohnya jaringan listrik, pipa, saluran, dan jalur lalu lintas dalam sebuah sistem jaringan yang ada itu. Tersebut memaksimumkan arus. 1. Dilihat secara sembarangan garis edar dalam jaringan tersebut dari titik awal ke titik akhir. Sesuaikan kapasitas pada posisi itu dengan menerapkan arus maksimal untuk garis edar yang dipilih pada titik tertentu. 3. Tambahkan arus maksimal pada garis edar ke arah berlawanan arah pada titik yang dimulai 1, 2, 3 sampai di dalam garis edar bisa ya. Selanjutnya baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah studi kasus tentang arus jaringan. Di sini di Indonesia, contohnya itu banyak tempat wisata. Di sini saya mengambil contoh yaitu di Kota Palembang. Karena Kota Palembang itu merupakan salah satu kota di Sumatera bagian selatan yang memiliki beraneka ragam objek wisata, baik jenis, bentuk maupun ciri keunikan tradisional daerah. Di sini karena kurangnya informasi yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang menjadikan masyarakat luas tidak bisa mendapatkan informasi tentang pariwisataan secara jelas. Padahal kebutuhan memperoleh informasi secara cepat dan mudah itu menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, khususnya wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata. Selain masalah tersebut juga terdapat masalah rute terpendek. Masyarakat selalu mencari alternatif menuju semua objek wisata dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Di sini studi kasus yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan metode tabu sheet ini digunakan untuk sebagai tempat penyimpanan solusi terpendek yang telah ditemukan. Dengan menggunakan metode sheet ini ada berbagai cara, yaitu yang pertama dengan memulai start, kemudian yang kedua adalah inisialisasi solusi awal, yang ketiga input titik awal dan titik akhir, dan yang keempat masukkan solusi awal dalam tabulis. Setelah itu lakukan iterasi dengan menukar solusi.
Dengan pengujian pertama di sini akan dicari rute terpendek dari titik awal W1 ini sampai W10 yaitu Amadillah Tempat sampai Sultan Mahmud Badarudin II. Setelah titik dan jumlah literasi dimasukkan, maka dengan menggunakan metode dengan menggunakan tabu segini akan dilakukan proses pencarian dan analisis. Ya, itulah hasil dari makalah kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada teman-teman yang ingin bertanya kan silakan. Kepada saudara. Baiklah, saya kelompok 2. Ingin bertanya, apa kegunaan dari arus tentang mohon minimum bagi perusahaan yang Anda terlibat? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Wina. Kegunaan dari mohon minimum adalah untuk menghubungkan seluruh simbol dalam jaringan sehingga total bagi terbang dapat diminimumkan. Selanjutnya Pandu silakan. Apa kegunaan rentang tol maksimum di suatu perusahaan? Tidak ketengan dulu. Sudah kami kertas tidak. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rahmat Panduwinata. Apakah kegunaan dari pohon rentang minimum? Pohon rentang minimum atau minimal spanning tree itu adalah penjelasannya terlebih dahulu, yaitu suatu teknik mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak minimum dari titik awal sampai titik terakhir. Kemudian model rentang minimum ini semuanya harus terhubung dengan prioritas adalah jarak terdekat dari ini awal dan sebelumnya. Terima kasih. Ya, itulah hasil dari makalah kami. Jika ada salah-salah kata kami minta maaf. Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.